Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba membahas tentang DHCP Relay, dimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa DHCP Relay itu adalah sebuah cara untuk bagaimana nantinya kita menyediakan layanan DHCP server dan posisinya untuk DHCP kliennya atau klien yang nanti akan meminta IP dari DHCP server itu letaknya beda subnet ya, atau IP-nya itu terletak di segmen yang berbeda. Nah, untuk kali ini kita akan coba demokan menggunakan dua case ya, dua kasus seperti ini. Misalkan topologi yang pertama adalah DHCP servernya itu terletak di perangkat server seperti ini, dan DHCP servernya yang kedua adalah nanti ada di router. Nah, kemudian untuk DHCP relaynya nanti akan kita letakkan di sini dan juga di sini. Ya, kita langsung saja untuk mulai ya, mulai dari yang pertama ini. Kita akan coba konfigurasi DHCP relay di topologi yang ini. Yang pertama kita akan coba melakukan basic config dengan cara memberikan setiap IP di masing-masing perangkat ya, baik itu router ataupun di servernya. Kita mulai dengan di router terlebih dahulu ya. Enable, kemudian configure terminal. Interface F0/0 kita berikan IP-nya di sini misalkan 192.168.10.1 255.255.255.0 dan no shutdown. Berikutnya kita akan coba berikan IP di sini ya, interface F1/0 kemudian kita kasih IP-nya 10.10.10.1 255.255.255.0 no shutdown. Oke, berikutnya kita coba bergeser juga ke sini di bagian server ini. Untuk IP-nya kita kasih yang satu segmen dengan router ya. Jadi misalkan di sini 10.10.2, subnet masknya kita sesuaikan, kemudian default gateway-nya juga harus kita atur ya, 10.10.1. Nah, berikutnya kita tinggal pindah ke tab service untuk mengaktifkan layanan DHCP servernya ya. Kita ke DHCP server, kemudian ini diklik dan kita on kan di bagian sini. Pool name-nya biarkan default, kemudian default gateway-nya ini kita sesuaikan berhubung nanti PC ini harus mempunyai informasi default gateway dari sini. Maka di bagian default gateway ini kita harus ubah ke IP router ya, atau tepatnya interface yang mengarah ke klien, yaitu 192.168.10.1. DNS servernya ini bisa kita coba sesuaikan misalkan 10.10.3 begitu ya. Start IP-nya nanti mulai dari 192.168.10.10 misalkan. Jadi yang juga tidak kalah pentingnya di bagian start IP address ini harus satu segmen dengan bagian default gateway ya. Kemudian subnet masknya biarkan seperti ini, menyesuaikan dari kelas IP yang ada di sini, dan maximum of number-nya nanti bisa kita sesuaikan, misalkan di sini ada 10 begitu ya. Dan berikutnya adalah di save. Nah, ini berarti layanan DHCP-nya sudah kita aktifkan. Nah, berikutnya adalah manakala si PC ya, dia minta IP dari DHCP server ini, ya kan nggak akan bisa ya. Kenapa ya? Karena PC ini letaknya berbeda segmen dengan IP yang ada di DHCP servernya. Pasti akan nanti DHCP failed. Nah, disinilah gunanya dari DHCP relay ya. Karena dengan DHCP relay nanti request IP dari DHCP klien ini akan diteruskan ke DHCP server. Kita ke sini, kemudian kita aktifkan DHCP relay itu di interface yang mengarah ke klien, yaitu di interface F0/0 ya. Kita menuju ke interface F0/0, kemudian kita aktifkan perintah IP helper address dan kita arahkan ke IP-nya server, yaitu 10.10.2 yang ada di sini tadi. Nah, cukup seperti itu saja sebenarnya. Selebihnya kita tinggal uji coba untuk memastikan di bagian klien itu mendapatkan IP ya. Kita cek DHCP-nya. Nah, di sini DHCP request successful ya. Dan yang PC 1 DHCP. Oke,
Oke, kemudian yang PC 2 kita juga coba ubah ke DHCP. Nah, sudah bisa ya. Jadi kurang lebih seperti itu kalau misalnya DHCP servernya itu menggunakan perangkat server ya di sini. Kemudian kalau yang kasus berikutnya adalah DHCP relay ya. Kemudian DHCP servernya itu berada di perangkat router ya. Apa nanti yang beda di konfigurasinya? Nah, kita akan coba sama-sama lihat ya. Kita mulai dari router 2 ya. Di sini sama, kita buat basic config terlebih dahulu. Enable configure terminal interface F0/0. Kita berikan IP address-nya yaitu 172.16.10.1.255.255.255.0 no shutdown ya. Kemudian kita interface F0/1. Nah, di sini IP-nya adalah IP address 20.20.1.255.255.255.0 dan no shutdown. Oke, berikutnya tinggal kita pindah ke router 3 atau yang di sini nanti akan dijadikan sebagai DHCP servernya. Kita coba lakukan basic config juga ya, configure terminal interface F0/0. IP-nya di sini 20.22.255.255.255.0 dan no shutdown. Oke, semua interface-nya sudah hidup dan juga sudah kita kasih IP ya, terutama di router 2 dan router 3. Berikutnya kita tinggal setting DHCP server di router 3 dengan cara membuat ataupun menuliskan komen IP DHCP pool ya. Misalkan ini server 1 poolnya. Kemudian kita buat untuk networknya yaitu 172.16.10.255.255.255.0. Kemudian kita juga bikin untuk default routernya. Default routernya adalah 172.16.10.1, dan misalnya kita juga tambahkan DNS servernya misalkan 10.10.10.3. Nah, cukup seperti itu untuk konfigurasi DHCP servernya ya. Kemudian kita beralih ke router 2 untuk mengaktifkan DHCP relay-nya di sini ya. Nah, DHCP relay-nya nanti juga akan kita arahkan di interface F00 yang sebagai interface paling dekat dengan PC atau yang menjadi default gateway-nya PC ya. Jadi kita masuk ke interface F00, kemudian kita aktifkan perintah IP helper address 20.20.20.2. Nah, di sini 22 itu adalah IP-nya router 3 atau DHCP servernya di sini. Pada prinsipnya kalau kita mengacu pada konfigurasi sebelumnya yang ini, maka ini sudah selesai ya. Poolnya sudah ada. Di sini juga sudah kita aktifkan DHCP relay. Tapi ternyata kalau kita cek di sini di bagian IP config dan DHCP, requestnya masih failed ya, yang artinya masih menggunakan API-PA atau link lokal 169.254, yang berarti proses permintaan IP dari DHCP client ke DHCP servernya belum berhasil. Nah, di sini ada tambahan konfigurasi lagi ya, untuk nantinya si DHCP server ini bisa memberikan IP ke sini, yaitu kita tambahkan konfigurasi routing di router 3 atau yang menjadi DHCP servernya. Nah, routingnya misalkan kita buat statik aja ya, IP route, kemudian kita arahkan untuk destination networknya itu adalah 172 ini ya, 172.16.10.0, kemudian subnet maxnya ini 2550, dan untuk default gateway-nya berarti 20.20.20.1. Oke, kemudian kita coba tes lagi di bagian PC-nya ya. Kita coba tes DHCP. Nah, di sini sudah muncul DHCP request successful ya, 172.16.10.25550 default gateway-nya ini, dan DNS servernya juga ini. Di sini juga sama. Nah, di sini juga sudah dapat IP ya.
Jadi perbedaannya di situ ya. Kalau misalkan nanti di HCP servernya itu menggunakan perangkat server seperti ini, maka tidak perlu di routing. Tapi kalau di HCP servernya terletak di sini di router dan dia harus dijembatani oleh di HCP relay, maka di sini perlu ditambahkan konfigurasi routing. Oke, mungkin seperti itu saja untuk penjelasan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.